Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan Putri ya, Putri Budi. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana pemeriksaan KPSP pada bayi khususnya untuk usia 6 bulan. Nah, karena kan banyak bermacam-macam usia, tapi kalau di sini kita belajar terkait dengan khusus usia 6 bulan gitu ya. Ya. Sebelum kita ke prakteknya seperti apa, kita harus kembali refresh dulu saja ya terkait dengan teori tentang KPSP. Pastinya kalian sudah paham semua, sudah hafal semua KPSP itu apa ya. KPSP itu adalah panjangannya dari kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi ini adalah sebuah alat atau instrumen yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan anak. Diingat-ingat, perkembangan anak, apakah anak itu dalam perkembangannya normal atau ada penyimpangan ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan, bukan untuk mengetahui pertumbuhan. Beda lagi ya, karena kalau dengan pertumbuhan nanti instrumennya atau alat ukurnya beda lagi. Nah, untuk pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan ini atau KPSP ini digunakan untuk bayi-bayi dengan usia tertentu. Contohnya, usia 3 bulan, usia 6 bulan, 9 bulan, jadi kelipatannya 3 bulanan. Dari mulai 3 sampai 24 bulan, itu kelipatannya 3 bulan. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 ya. 24 ke 30 itu rentangnya 6 bulanan ya, jadi 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 dan 72 bulan. Ini kuesioner digunakan pada bayi dengan usia segitu. Jadi patokan untuk melakukan pemeriksaan KPSP itu adalah lihat umur bayinya. Sebelum memilih kuesioner harus tentukan dulu umur bayinya. Ingat-ingat ya. Nah, ini checklist yang akan digunakan untuk penilaian penilaian KPSP. Ada beberapa poin yang harus dilakukan seperti sikap dan perilaku seperti biasa. Anda harus ketemu dengan pasiennya ramah dan sopan. Tentunya udah paham lah ya, ramah dengan sopan. Ramah atau sopan itu seperti apa, dengan memberikan senyum, menyapa dan sebagainya. Persilakan masuk atau persilakan duduk gitu ya. Memperkenalkan diri kepada klien. Perkenalkan diri ya berarti sebutkan namanya sambil menjabat tangan pasiennya atau salaman gitu ya. Kalau sekarang ya pada saat pandemik ya menjabat tangan dihindarkan, tapi Anda memberikan kesan ramah, menerima, terbuka kepada kliennya. Itu sebutkan nama Anda siapa, terus kemudian jelaskan tujuannya di sini mau apa kepada orang tua. Tujuannya tentunya tadi untuk mengetahui perkembangan bayi atau anaknya normal atau ada penyimpangan gitu. Bukan untuk mengetahui IQ anak, kecerdasan anak, itu bukan. Ya, apalagi pertumbuhan anak bukan lagi. Ya, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan bayi atau anak normal atau ada penyimpangan. Tuh. Selanjutnya, berikan reaksi Anda terhadap keluarga atau pasien. Maksudnya itu merespon gitu ya. Kalau ibunya ada keluhan atau ada yang perlu ditanggapi, silahkan memberikan tanggapan ya. Respon itu bentuknya banyak, bisa verbal maupun non verbal gitu ya. Atau contohnya misalkan apa yang disampaikan sama ibunya bisa kita menjawabnya iya atau tidak atau seperti apa gitu. Terus yang terutama Anda itu harus sabar dan teliti. Maksudnya itu tidak tergesa-gesa atau terburu-buru ya. Biasanya ini kita sering kalau ujian itu tergesa-gesa atau terburu-buru, tidak. Terus selanjutnya terkait dengan isi atau teknik yang harus dilakukan seperti apa, kita harus posisikan bayinya dulu ya. Posisi bayi dengan tepatnya gimana tergantung pemeriksaannya atau tergantung tindakan yang apa dilakukan. Kalau tindakannya perlu dilakukan di atas meja datar, berarti posisikan di meja datar tapi yang aman. Atau kalau tidak perlu di meja datar, dipangku oleh ibunya dengan
nyaman gitu ya. Terus yang kedua langkahnya adalah menghitung usia ya. Usianya diingat-ingat, tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir ya. Jadi kalau sekarang pemeriksaannya sekarang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dikurangi dengan tanggal lahirnya, bulan lahirnya, dan tahun lahirnya, sehingga ketemulah jumlah harinya dan dibulatkan ya. Kalau misalkan dia usianya tadi hasil hitungnya 16 atau lebih 16 hari, maka itu dibulatkan 1 bulan ke atas. Misalnya contohnya ternyata hasil hitungnya 3 bulan lebih 17 hari, maka dia dibulatkan jadi 4 bulan gitu. Tapi diingat-ingat dalam pemeriksaan kuesioner KPSP perkembangan, karena tadi kuesioner yang disediakan hanya kuesioner tertentu, maka dilihat ketika usianya ternyata tidak ada di usia yang disediakan oleh kuesioner, maka kita pilih kuesioner yang terbawah, di bawahnya si umur itu. Contohnya tadi 3 bulan 17 hari digenapkan jadi 4 bulan. Nah 4 bulan ini tidak bisa menggunakan kuesioner 6 bulan, maka dia harus pakai kuesioner yang 3 bulan. Begitu ya, paham ya. Selanjutnya poin yang ketiga adalah menggunakan kuesioner. Dipilih kuesionernya yang sesuai dengan usia anaknya. Tentunya karena di sini 6 bulan, kita pakai KPSP yang 6 bulan gitu ya. Dan kita pilih, cek dulu kuesionernya, butuh alat-alatnya apa saja yang diperlukan di situ, baru kita siapkan sesuai dengan keperluan kuesionernya. Selanjutnya, kalau alatnya sudah siap, kuesionernya sudah siap, Anda alat tulis sudah siap, orang tua sudah siap, bayinya sudah siap, maka perlu dilakukan tes perkembangan. Tes perkembangan ini bisa dilakukan secara langsung maupun bisa ditanyakan ke orang tua. Tapi Anda harus memilih-milih mana yang bisa ditanyakan, mana yang bisa diujikan ke pasiennya gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau pasiennya ternyata bayinya bisa ada tempat meja datar atau kasur untuk menaruh melentangkan, ya kita bisa telentangkan bayinya di kasur atau di meja. Lalu kita contohnya kita berdiri di depannya untuk mengetesnya, bayinya nengok ikut kita ke arah kiri atau ke arah kanan dan sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau bisa ditanyakan ke orang tua, misalnya kalau di rumah bayinya bisa memberikan senyuman kepada ibu atau seperti apa, atau menangisnya melenting dan seperti apa, pernah nggak Bu? Nah itu bisa ditanyakan ke orang tuanya. Terus kemudian kita interpretasi hasil KPSP. Untuk menginterpretasi hasil KPSP ada 3 hasil interpretasi, yaitu sesuai, meragukan, dan penyimpangan. Sesuai jika hasilnya semuanya 9 atau 10, sementara meragukan itu jika hasilnya ya bisa dilakukan 7 sampai 8. Penyimpangan itu jika kurang dari 6 gitu ya. Oke, begitu paham? Oke, saya rasa itu paham dulu ya sampai di situ. Nah, kalau sudah semuanya dihitung iya dan tidaknya ada berapa, baru kita menyimpulkan atau menginterpretasikan tadi sesuai, meragukan, penyimpangan, kemudian baru kita memberikan intervensi. Apa yang harus dilakukan ketika pasiennya ternyata sesuai, maka dipuji orang tuanya karena mengasuhnya dengan baik, terus kemudian ajarkan simulasinya, atau dianjurkan untuk ke posyandu dan sebagainya. Begitu ya. Oke. Terus selanjutnya kalau sudah kembalikan ke posisi bayinya, terus kemudian ini harus dilakukan secara sistematis atau berurutan, dijaga keamanan dan keselamatan bayinya, dan kemudian dokumentasi seperti biasa dengan dokumentasi swab gitu ya. Oke. Ini formulir KPSP-nya bayi usia 6 sampai 8 bulan, nanti bisa dicek satu persatu. Jadi sebelum melakukan itu dicek satu persatu, ini ada kuesioner, terus kemudian ini butuh alat bantu apa saja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan atau mana yang mau ditanyakan, ini diperhatikan, dilihat, dicermati, kemudian dilakukan secara berurutan.
videonya tentunya semuanya sudah menonton ya, nanti bisa lihat lagi. Nah, kalau terkait dengan video tadi tidak terlalu banyak gerakan gitu ya, videonya sudah bagus sih, cuma memang karena terkendala dengan alat mungkin dan juga dengan pasien, jadi tidak bisa untuk banyak bergerak begitu. Tapi yang perlu saya soroti adalah yang pertama tadi, untuk di awal sikap, perkenalan dan sebagainya oke, yang penting Anda jelaskan bidan, siapa namanya, kemudian tujuannya, jangan lupa hanya untuk perkembangan dan sebagainya. Terkait dengan teknis, yang karena ini di sini semuanya ditanyakan semuanya, sementara kalau dilihat di alat itu sebenarnya bisa kita pakai alat, sediakan alat. Contohnya tadi kalau melihat di kuesioner sebelumnya ada pemakai memberikan simulasi jari, apakah bayinya itu jarinya meraih atau enggak gitu ya, dengan pensil dan sebagainya kan kalian ada sendiri. Jadi sebenarnya bisa dengan itu untuk dipraktekkan. Jadi intinya dari video yang bisa dilakukan itu, kalau yang bisa dilakukan silahkan dilakukan ke pasiennya atau dipraktekkan, tapi kalau yang cukup ditanyakan silahkan ditanyakan ke orang tuanya gitu ya, satu persatu secara berurutan. Kayak tadi misalkan bayinya diletakkan di tempat data, terus kemudian di pakai pensil, pakai alat mainan mungkin ada di rumah, bisa pakai itu begitu ya. Saya rasa itu eh, karena waktu kita terbatas. Oke. Hmm?